Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan rebahan, gimana nih kabarnya? Saya harap kalian sehat-sehat aja ya. Kembali lagi dengan saya, Fermiah. Alur film yang saya bahas kali ini adalah film yang memiliki genre aksi, kriminal, dan thriller yang disutradarai oleh Guy Ritchie. Dirilis pada tahun 2021 yang berjudul Wrath of Man yang kalau diterjemahin ke dalam bahasa Indonesia artinya murka manusia. Yang membuat film ini makin menarik ialah karena adanya salah satu aktor favorit saya, yaitu Jason Statham, yang seperti kalian tahu kalau aktingnya di film action itu pasti top banget cuy. Film ini mengisahkan tentang seseorang yang memiliki nama samaran H atau H sedang melakukan misi pembalasan dendam terhadap seseorang yang telah membunuh orang yang dia sayangi. Alur film ini non-linear ya, yang mana alurnya maju mundur. Oke, daripada kelamaan mending kita langsung ke alur filmnya saja. Let's go! Audio Jungle. Adegan film dimulai dengan memperlihatkan petugas yang bekerja sebagai pengangkut uang tunai. Di sana terlihat mereka sedang menjalankan tugas, tapi di tengah perjalanan mereka dicegat oleh perampok yang menyebabkan beberapa orang tewas. Lalu scene berpindah dengan memperlihatkan si Jason Statham di film ini memiliki nama Patrick Hill dengan nickname Edge. Sini saya panggil Hill aja ya, biar nggak susah aja gitu. Di sana dia terlihat sedang bergabung menjadi petugas pengangkut uang dan berbagai tes sedang dilaluinya. Si Hill ini memiliki rekan kerja yang bernama Bullet yang mana dia adalah orang yang mengetesnya sebelumnya dan seseorang yang bernama Dave yang terlihat seperti tidak menyukainya. Lalu Hill dan rekan kerjanya sedang menjalankan pekerjaan yang mana itu merupakan pekerjaan pertama untuk Hill dan semua terlihat baik-baik saja. Keesokan harinya, di tugas keduanya, mereka mendapat masalah yang mana itu membuat Bullet menjadi sandera. Di sini Dave terlihat ketakutan sekali dan panik. Tapi Hill terlihat tenang sekali seperti kayak udah terbiasa gitu dan mencoba untuk menenangkan Dave. Di saat mereka sampai ke lokasi yang disuruh oleh perampok itu, tiba-tiba terjadi aksi gila yang dilakukan oleh Hill sendirian. Leave this to me. The truck next time, you fuck. Suck your own dick. Karena hal itu, Hill dipanggil ke suatu ruangan untuk diinterogasi sedikit mengenai aksi yang dia lakukan sebelumnya. Padahal nilai tesnya di bawah rata-rata, malah hampir tidak lulus. Tapi bisa melumpuhkan 6 orang perampok sendirian tanpa luka sedikit pun. Di saat Hill disuruh melihat video aksi perampokan yang ada sebelumnya seperti di cerita awal, terlihat bahwa Hill memiliki tatapan aneh seperti ada sesuatu yang terjadi padanya dengan perampok itu. Sure. Di sisi lain, dua orang yang menginterogasi Hill tadi sedang menelpon seseorang yang mana orang itu adalah kepala agen FBI. Saya kurang tahu pasti sih dia kepala agen FBI atau bukan. Intinya dia tuh pimpinan lah atau semacamnya. Di telepon mereka seperti membahas bahwa Hill merupakan orang yang dicari selama 25 tahun ini. Tapi si bapak ini seperti ingin membiarkan saja Hill di sana untuk melihat apa tujuan si Hill itu. Di sini muncul perasaan penasaran ya, siapakah sebenarnya lelaki misterius yang bernama Hill ini. Kemudian scene berpindah yang mana Hill sedang ingin melakukan pekerjaannya seperti biasa, tapi di sana dia terlihat disambut baik oleh rekan-rekan kerjanya, bahkan sampai diberi tepuk tangan karena mereka memang terinspirasi dengan aksi keren yang dilakukan oleh Hill sebelumnya. 3 bulan kemudian. Di saat Hill dan Bullet sedang melakukan pekerjaan seperti biasanya, tiba-tiba saja mereka dihadang perampok. Dan dengan tenang Hill langsung keluar dan menunjukkan dirinya. Tapi tiba-tiba saja terjadi hal yang tak diduga. Reverse. I can't fucking. Gamma to base. In progress. All right, Dan, I'll just follow procedure. Get down! Get down! Get down on the ground! Get. There, it's fucking there! Damn it! What the fuck was it, Mike?
Karena hal itu dia dipanggil lagi ke ruangan untuk memberi penjelasan ke Terry dan itu membuat Terry bengong. Karena sangat tidak wajar anjir, masa cuma dilihat doang langsung kabur. Jadi meningkatkan rasa penasaran lagi nih saat menonton film ini. Di sisi lain, Hill terlihat sedang tidur seranjang dengan Diana. Ya pasti kalian tahu kan habis ngapain. Habis ya gitulah. Setelah itu Hill menyuruh Diana untuk menemuinya di ruang sebelah untuk membahas sesuatu. Terlihat Hill sedang mengeluarkan uang tunai dengan jumlah cukup banyak yang dia temukan di rumah Dana. Lalu dia minta penjelasan pada Dana tentang dapat uang sebanyak itu dari mana. Tapi Dana tidak mau memberitahukannya, lalu Hill mengeluarkan pistol dan menembak ke arah sofa yang dekat sekali dengan arah Dana. Karena hal itu, Dana jadi panik dan memberitahukan yang sebenarnya pada Hill. Dana, it's very important. Fuck. Jeez. So, You stole it? yeah, I fucking stole it. I'm still like that you're not telling me something that I need to know. And I do bear a grudge. Lalu alur cerita menjadi mundur ke 5 bulan sebelumnya. Di sini terlihat Hill sedang ingin pergi ke acara pertandingan bersama anaknya yang bernama Doggy. Entah pertandingan apa saya gak tahu, yang penting pertandingan lah. Karena pertandingannya masih lama, jadi mereka ingin mencari makan terlebih dahulu. Tapi saat mereka ingin memasuki mobil, tiba-tiba saja Hill mendapat telepon dari seseorang yang bernama Mike agar Hill mau mengawasi truk. Yang mana Mike ini memanggil Hill sebagai sebutan bos. Nah, di sini muncul lagi rasa penasaran, Jir. Hill adalah bos. Bos apa nih anjir? Siapa sebenarnya Hill ini? Hill menolak permintaan mereka karena dia sedang menikmati waktu bersama anaknya. Tapi mereka tetap bersikeras agar Hill mau membantu karena tidak ada orang lain lagi. Di sini terlihat orang-orang yang menelpon mereka adalah orang yang sama saat Hill dirampok saat di scene ini. What the fuck was it, Mike? Mereka sedang merencanakan sesuatu dan pengintaian yang dilakukan selama 3 bulan. Dan terlihat di hari itu adalah hari yang tepat untuk melakukan sesuatu. Di sini kita bisa berpikir ya kalau Hill merupakan bos mafia dari rencana perampokan truk pengangkut uang tunai itu. Rasa penasaran terus bermunculan cuy. Bos mafia ini mau ngapain sebelumnya kok di awal-awal scene mau bergabung di pekerjaan pengangkut uang tunai itu. Karena tidak ada orang lagi, jadi Mike meminta Hill agar mengawasi truknya pergi ke arah mana saat keluar, kanan atau kiri. Hanya itu aja, dan diperjelas pada Mike kalau tidak ada bahaya sama sekali. Melihat Mike terus memohon, jadi Hill menerimanya saja. Tapi saat sampai di sana, terjadi hal yang tak diduga. Letter. Damn. What is this? Right now. There you go. Tiga minggu kemudian, Hill yang dirawat telah siuman dan dokter memberitahu semua yang terjadi termasuk Doggy yang terbunuh. Lalu scene berpindah yang mana Hill bersama istrinya yang bernama Jane sedang menangis dan berduka atas kematian anak mereka. Dan melontarkan kata kalau Hill lah yang bunuh Doggy. Mungkin karena pekerjaan berbahayanya si Hill kali ya, kan udah pasti istrinya nggak mau anaknya terlibat. Padahal itu semua hanyalah kecelakaan cuy. Yang tadi diduga ada perampok lain yang ikut merampok truk pengangkut uang tunai itu. It wasn't my work, Jane. You killed our son. Setelah melihat kejadian itu, kita bisa berpikir bahwa semua hal misterius yang ada di film ini sedikit demi sedikit bisa kita pahami. Kemudian terlihat kepala agen FBI yang kita ketahui di awal-awal film ini muncul dan memberikan misi untuk menghabisi sekelompok perampok yang telah membunuh anaknya Hill. Here's a shit list. I don't miss anyone that your boys have buried so far. What you only wish you could do in 20 years. Kemudian scene berpindah yang memperlihatkan Mike, Moggy, Brandon, dan Hill sedang berkumpul membahas siapa yang terlibat dalam perampokan waktu itu. Lebih tepatnya Hill ingin mengetahui siapa orang yang menembak anaknya itu. Anak buah Hill telah melakukan segala cara sampai menghabiskan banyak waktu dan uang, tapi mereka tidak bisa menemukan orang yang terlibat dalam perampokan yang membunuh Doggy itu. Lalu Hill tidak mau tahu, pokoknya harus dapat, dan mereka pun melanjutkan penyelidikan dengan membunuh orang yang dianggap mencurigakan. Always be a good boy. Always be a good boy. Anyone is there. The
hear you're a tough lad and a hard worker. It isn't them. That they ain't our men. That job was about. Di sini terlihat Hill sangat ingin balaskan dendam yang telah membunuh anaknya. Penasaran anjir siapa sih perampok yang cari gara-gara sama bos mafia ini? Karena tak kunjung dapat, jadi Mac memberikan saran kepada Hill kalau mending menyudahi saja penyelidikan ini dan membuat pendekatan yang berbeda. Lalu Hill memberitahu Mac jika dia akan pergi ke London untuk sementara waktu. It's gotta be an inside job. I shouldn't have got you involved. I'm gonna go back to London for a while. Di sana, seseorang yang bernama Christie mengurus semua identitas baru Hill yang ternyata nama Patrick Hill merupakan nama samaran. Christie menyiapkan segalanya seperti KTP yang diubah, punya SIM baru, paspor, dokumen IRS dengan riwayat pajak yang penuh, catatan medis, catatan kriminal yang bersih, riwayat kerja di Delta Orange Security selama 11 tahun, izin memiliki senjata, dan hotel yang telah diatur. Jadi identitas Hill ini benar-benar baru agar tidak terdeteksi kalau sebelumnya dia adalah bos mafia. Saya tidak tahu persis siapa sebenarnya Christie ini, tapi dia memiliki kekuatan untuk memanipulasi identitas seperti itu. Udah pasti dia merupakan orang yang penting dan bukan orang sembarangan. Lalu scene berpindah saat seperti awal-awal film dimulai yang mana Hill pertama bergabung dalam perusahaan pengangkut uang tunai itu, melakukan pekerjaannya, dan lain-lain. Di sisi lain terlihat sekumpulan kelompok yang terlihat bosan hidup normal dan dari percakapan mereka dapat disimpulkan mereka adalah prajurit atau semacamnya. Masing-masing nama dari mereka adalah Jackson, si kapten, Carlos, Sam, Brad, Tom, dan terakhir yang cukup berperan penting dalam film ini yaitu Jen. Kemudian mereka melakukan aksi seperti merampok rumah orang kaya, tapi hasil yang didapatkan sedikit. Lalu mereka pindah haluan untuk merampok sesuatu yang lebih menguntungkan, yaitu merampok truk pengangkut uang tunai seperti pekerjaan yang dilakukan oleh Hill. We got a guy on the inside. Cash trucks. Yes, mother. You lie to me, I'll fucking kill you. Chaz. Good. Sports cars bad. Fantastic. I'm telling you now. Suatu hari mereka mendapat informasi bahwa ada truk pengangkut yang mengangkut uang sekitar 6 juta dolar. Lalu mereka merencanakan perampokan itu dengan melakukan pelatihan dan pengintaian sekitar 6 minggu. Dan di sini sangat terlihat jelas banget cuy, hal-hal misterius yang kita tonton di awal film ini mulai terlihat semakin jelas. Bahwa ternyata mereka lah perampok yang ada di scene awal film ini yang mana mereka sangat diincar oleh Hill. These clowns. Trace to the fucking ground! Tires now. No, you're an ET. Come on, Tom. Fuck! Take the legs! You just do. Lalu alur cerita kembali di masa kini yang sebenarnya, yaitu 5 bulan setelahnya. Terlihat Jackson sedang berdiskusi kepada kelompoknya untuk melakukan misi perampokan yang sangat berbahaya untuk mendapat dana pensiun yang jumlahnya sekitar 2 triliun rupiah. Wow, angka yang sangat fantastis bukan? Tapi hadiah yang sangat tinggi pasti punya resiko yang sangat tinggi pula. Oleh karena itu, mereka bergegas untuk melakukan pengintaian dan perencanaan untuk merampok selama 8 minggu. Dan tibalah hari di mana perampokan itu akan dimulai, yaitu hari Black Friday. Di sisi depot, semua karyawan Vortico sedang berkumpul kayak briefing gitu untuk meningkatkan keamanan karena hari itu adalah hari Black Friday. Karena hari Black Friday rentan akan perampokan. Semua tampak baik-baik saja, tapi terjadi hal yang mengejutkan. Ternyata selama ini ada pengkhianat yang ada dekat sekali dengan Hill, yaitu si Bullet. Bahkan tragedi saat Doggy mati pun gara-gara Bullet yang memberitahu perampok tersebut truk mana yang rentan untuk diserang. Bullet mengancam Hill agar dia tidak melawan karena jika melawan, perampok tersebut tidak akan segan untuk membunuhnya. Semua berjalan lancar seperti apa yang perampok itu mau dan tibalah mereka di depot berhasil menyusup masuk ke dalam sana. Lalu pertempuran dan baku tembak antara perampok melawan orang-orang yang ada di sana pun terjadi. All clear, Gamma. Don't you fucking make his name up. Tie his ass up.
can punch through the black and whites with an 18-ton cash truck. Lalu tibalah di mana salah satu perampok lengah dan di sana Hill langsung melancarkan aksinya yang keren. Di saat SWAT lagi dalam perjalanan, satu persatu perampok berhasil ditumbangkan oleh Hill sendiri. The alarm's Who's fire? We've got a rat. I'm not gonna hurt you. Di sisi lain, Dana dan Stuart sedang berperang melawan perampok itu, lalu di sana Bullet meminta senjata pada Stuart. Setelah Bullet mendapat senjata, tiba-tiba saja dia langsung menembak Stuart dan Dana. Malang nasib mereka karena mereka masih tidak mengetahui kalau Bullet adalah si anjing pengkhianat. Di saat perampok mulai untuk kabur, tapi mereka ditembaki oleh Hill dan Dave. Karenanya Brad tumbang dan salah satu perampok terkena tembakan di leher. Lalu mereka bergegas untuk kabur dari depot itu dan sialnya Hill lengah dan dia ditembak oleh Bullet. Kemudian di sini kita melihat scene deja vu antara Jen yang melihat Hill sedang berbaring karena tertembak. Yang tersisa dari perampok itu hanyalah Jackson, Jen, dan Bullet saja. Karena rencana mereka sangat matang, jadi mereka berhasil lolos dari kejaran polisi. Di saat mereka sampai di tempat transitan dan ingin memindahkan tas-tas berisi uang itu, tapi tiba-tiba saja terjadi hal yang tak diduga. Go. We all understand. Where's the Sarge? He's not coming. He's fucking dead, Bullet. Dari awal emang kelihatan sih kalau sifatnya Jen ini bangsat. Lalu Jen dan Bullet pergi menggunakan motor ATV menuju ujung terowongan. Sesampai di sana, saat memindahkan uang ke mobil, Bullet berencana ingin membunuh Jen, tapi malah Bullet lah yang terbunuh olehnya. Kemudian Jen pergi dan lolos dari kejaran polisi. Lalu Sin berpindah ke rumah mewah Jen dan uang yang berlimpah berserakan di mana-mana. Jen boleh saja melabui polisi tapi tidak untuk Hill. Tiba-tiba saja nada dering ponsel HP Hill terdengar di salah satu tas yang berisi uang. Kemudian ternyata Hill ada di belakangnya. Di sini ini terlihat pembalasan yang sangat memuaskan dilakukan oleh Hill. Karena rekam medis memperlihatkan luka yang diterima Doggy adalah karena luka tembak di hati, paru, limpa, dan jantung, maka Hill membalas tembakan di arah yang sama pula. Mampus macam-macam sama Bang Jason, jir. You here for the money? What the fuck do you want? I want your liver. Spine. It's Mustagi. Kemudian Hill pergi dari sana dan film pun selesai. Bangke bang filmnya, seru parah anjir. Rasa penasaran yang terus-menerus muncul membuat kita betah nonton film ini. Apalagi aktingnya Jason Statham ini, keren parah sih bangsat, emang menjiwai sekali gitu. Pesan yang bisa diambil dari film ini ialah jika kita ingin mencari uang itu maka harus yang halal cuy. Ntar kalau merampok mulu kayak si Jason ini kan sebagai bos mafia, kena karma deh, anaknya dibunuh. Udah anaknya mati, tinggal istrinya pula. Sedih. Oke, segitu dulu video kali ini. Mohon maaf jika saya ada salah kata ya. Like jika suka, dislike jika tidak suka. Terima kasih udah nonton. Jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian selalu mendapat updatean terbaru seputar alur film di channel ini. Sampai jumpa.